bahwa mayoritas orang Indonesia bodoh, low IQ. Ini bukan opini, ini bukan apa menurut saya. Kamu Google aja average IQ orang Indonesia. Googlein aja. Angka yang muncul 78, kalau nggak salah 48. Angka terendah di seluruh Asia Tenggara. Angka paling rendah. Nah, kenapa bisa seperti begitu? Serius, ini real question. Bukan karena orang Indonesia malas, tapi harus melihat dari sisi yang lain. Harus dikontras sekarang. Kontras dengan apa? Kamu sekarang coba Google. Kan udah Google. Average IQ orang Indonesia 78. Sekarang Google daftar orang terkaya di Indonesia. Nanti keluar di Wikipedia. Nanti keluar daftar orang terkaya di Indonesia di Wikipedia. Kamu cek kategorinya apa saja. Mereka kaya dari sumber mana? Ada yang kaya dari natural resources. Ada yang kaya dari minyak, dari kelapa sawit. Ada yang kaya dari macam-macam. Hampir semua, gak semua, tapi lebih dari 50% kaya dari sumber alam. Betul gak? Right? Kaya dari sumber alam. Yang artinya, apa itu modalnya? Ambil barang dari sumber alam. Ya tinggal ambil. Ambil besi dari tanah. Ambil emas dari Freeport dari tanah. Ambil ikan dari laut. Ambil batu bara dari tanah. Gak ada inovasinya. You lihat ke daftar ke orang kaya di Amerika, semua inovasi sesuatu teknologi. Elon Musk, si SpaceX, Tesla, si Steve Jobs, iPhone. Semua ini teknologi, sesuatu hal yang you harus mikir, harus desain, harus ada proses yang kompleks, and then yes, you jadi kaya. Di Indonesia gak perlu kompleks, tinggal ambil dari tanah jual. Tapi hasil penjualannya masuk ke tangan hanya beberapa orang minoritas. Bukan mayoritas, bukan ke masyarakat. Nah, gimana caranya bisa meneruskan itu? Pastikan orang Indonesia bodoh, betul gak? Contoh, aku kemarin itu aku bukan kemarin sih, beberapa tahun yang lalu. Aku ke daerah di Kalimantan, aku gak perlu sebutin persis kota yang mana. Dan aku lihat dari pesawat, tanahnya itu bolong semua. Kayak ada banyak pohon, terus bolong pasir. Di mana-mana, right? Terus di kotanya sendiri ada sungai besar. Dan di sungai besar ini 24 jam tanpa istirahat ada kapal gede-gede semua. Kayak kereta, tapi keretanya isinya kapal semua. Dan di setiap kapal tumpukan 3 gunung batu bara, right? Tumpukan 3 gunung batu bara non-stop 24 jam. Dan semua batu bara ini, semua hasil penjualan batu bara ini yang dijual kemana-mana, ke Cina, ke I don't know where exactly, tapi pastinya ke orang yang bukan Indonesia, larinya ke satu orang. Orang lokalnya tahu siapa itu orangnya. Rumahnya gede, kontrol semuanya, right? One person. How do they do that? Ya pastikan masyarakat bodoh. Sehingga gak pernah mikirin bahwa kekayaan dari tanah dan sumber alam Indonesia boleh diambil cuma beberapa orang saja. Kamu lihat ke negara seperti Qatar, lihat ke negara seperti Saudi Arabia, kekayaan minyak dari negara tersebut dibagi, ya seberapa adil subjektif. Tapi lihat Ferrari dan Lamborghini di pinggir jalan umum, betul gak? Orang Arab terkenal kaya-kaya semua, betul gak? Terus kenapa orang Indonesia gak rata-rata kaya semua? Ada 300 juta jiwa. Nah, ada argumen, karena saking banyak penduduknya gak bisa bagi segitu banyak. Tapi I tell you what, setidaknya pilihannya bukan cuma UMR, susah dapat tahu tempe setiap bulan. Harusnya lebih dari itu kan? Betul gak? Dan kalau kamu terima keadaan ini, gak merubah apapun, terima bahwa kamu harus struggling, harus susah-susah hanya untuk dapat hal receh. Bukan sesuatu hal yang decent. Ya itulah yang dimaksud pastikan masyarakat bodoh. Sorry to say, ini aku bukan maksud, kalau aku bisa membahas topik ini tanpa menyinggung siapapun, aku pasti bentuk kata-katanya beda lagi. Tapi ini gak ada cara lain, aku harus omongin pahit-pahitnya. Kamu dibodohin. IQ 78 guys, paham ya? Kalau masyarakat Indonesia, bukan negara Indonesia, kalau negara Indonesia pasti maju terus. Tapi who is negara? Siapa itu negara? It's not orang UMR, I tell you that. Negara terima duit, dibagi ke siapa? Dipakai oleh siapa? Aku gak mau omongin. You harus mikir, paham ya? Justru mikir. Dan kalau you mau ada perubahan, ya ini sesuatu hal yang memang harus paksa. Gak bisa cuma memohon. Nope. Memohon tidak cukup. Aku gak bisa omongin persis apa yang harus dilakukan, karena ya itu nanti jadi problem buat saya. Tapi kamu harus sadar kalau kamu itu masyarakat Indonesia yang sekarang ini gak terima banyak. Mau hak kamu jadi beneran milik kamu, kadang-kadang memang harus maksa. Paham ya? Nah, ngomong gitu. Kalau kamu gak maksa, kalau kamu terima apa adanya, biarkan hidup jalan sesuai apa yang ditakdirkan bagi saya, something like that, ya berarti sistem ini berhasil membuat masyarakat Indonesia IQ 78 dan begitu terus sampai sumber alamnya udah habis. Contoh, Freeport emasnya lari ke siapa itu? You Google sendiri deh, aku gak mau ngomongin. Ketika emasnya udah hampir habis, oke, Indonesia silakan terima balik Freeport. Ketika batu baranya sudah habis, silakan bangun next Singapore-nya Kalimantan. Ketika ikannya udah, ya mungkin ikan mesti terus-terusan deh. But you get the point. Ya, kalau kamu terima apa adanya, ya hidup kamu ya begitu aja. Apa yang harusnya jadi hak kamu di negara yang salah satu yang paling kaya secara sumber alam,
paling banyak minyak, paling banyak batu bara, salah satu paling banyak seafood, makanan air laut, paling banyak kelapa sawit seluruh dunia. That's a lot of money. Where's your share? Oke, pikirkan, and kalau mau ada perubahan harus ada take action. Kalau enggak ya udah, life goes on. IQ 78. Topik pahitnya. Dari awal udah ada stereotip bahwa orang Indonesia itu katanya low IQ. Lu bisa Google sendiri rata-rata IQ orang Indonesia, yang katanya ada di angka 78, angka terendah di Asia Tenggara. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa kayak gitu? Ini bukan soal orang Indonesia malas atau apalah, tapi harus dilihat dari perspektif lain. Gue coba kasih lo analogi sederhana. Coba sekarang, lu Google daftar orang terkaya di Indonesia. Kebanyakan dari mereka kaya dari apa sih? Betul, natural resource bro. Ada yang dari minyak, kelapa sawit, batu bara, besi, pokoknya semua yang bisa diambil dari alam. Di sini kuncinya, kekayaan Indonesia tuh banyak banget dari sumber alam. Artinya, modalnya tuh ya cuma ambil dari tanah aja. Ambil besi dari tanah, ambil batu bara, ikan dari laut, semuanya bisa dijual. Gak ada tuh inovasi kayak di Amerika yang teknologinya maju banget. Contohnya Elon Musk, dia bikin SpaceX, Tesla. Itu semua perlu mikir keras, perlu inovasi, teknologi, desain, yang prosesnya rumit banget. Tapi di sini, ya tinggal ambil barang dari tanah, jual, kelar. Masalah besarnya adalah hasil dari penjualan sumber daya alam ini nggak nyampe ke tangan mayoritas orang Indonesia. Jadi kayaknya ada upaya buat jaga biar masyarakat tetap bodoh gitu. Biar mereka nggak mikir, biar mereka nggak sadar, kalau kekayaan alam Indonesia tuh cuma dikuasain segelintir orang doang. Gue kasih contoh nih. Waktu itu gue pernah ke Kalimantan, dan gue lihat di sana tuh parah. Tanahnya bolong-bolong kayak habis dikeruk semua buat ngambil sumber daya. Terus di sungainya ada kapal-kapal gede yang angkut batu bara non-stop, 3 tumpukan batu bara di satu kapal, 24 jam ngangkut terus. Dan hasil penjualannya tuh nggak ke masyarakat sekitar, tapi ke beberapa orang doang yang rumahnya gede banget, ngontrol semuanya. Jadi ya, masyarakat di sana tetap gitu-gitu aja. Nah, kenapa kayak gitu? Ya karena kalau masyarakatnya bodoh, gampang buat mereka tetap mikir soal siapa yang ngambil kekayaan mereka. Coba deh bandingin sama negara-negara kayak minyak kayak Qatar atau Saudi Arabia. Mereka juga jual minyak, tapi hasilnya tuh dibagi ke masyarakat. Lihat aja, di sana Ferrari dan Lamborghini berseliweran di jalanan umum. Orang-orangnya kaya raya. Sedangkan di Indonesia, nggak gitu bro. Emang ada argumen bilang karena populasi Indonesia tuh gede, jadi sulit buat bagi rata. Tapi masa sih, dengan kekayaan sebesar itu, pilihan masyarakat cuma berkutat buat makan tahu tempe tiap bulan. Harusnya lebih dari itu dong. Jadi kuncinya di sini adalah perubahan pola pikir. Kita nggak bisa terus-terusan jalan di tempat dan puas dengan keadaan yang ada. Gue yakin banget kalau banyak orang Indonesia yang sebenarnya punya potensi besar. Cuma masalahnya kita masih terjebak di sistem yang nggak kasih ruang buat berkembang. Kayak, lo dari kecil diajarin buat ikut aturan tanpa boleh nanya kenapa. Terus pas udah gede, lo disuruh mikir sendiri, tapi udah terlambat karena pola pikir lo udah kebentuk ngikutin aja. Gue nggak bilang semua harus berubah dalam semalam, tapi ada hal-hal kecil yang bisa dimulai sekarang. Pertama, pendidikan. Bukan cuma soal sekolah formal ya, tapi gimana caranya kita bisa buka wawasan anak-anak muda biar mereka nggak cuma belajar buat ujian, tapi buat hidup. Sistem pendidikan kita terlalu fokus sama angka, ujian, nilai, dan ranking. Padahal inovasi dan kreativitas nggak bisa diukur cuma dari nilai ulangan. Kita harus ubah cara ngelihat pendidikan jadi sesuatu yang lebih luas, yang bisa bikin anak-anak kita siap buat hadapi tantangan dunia nyata. Kedua, kita harus mulai peduli sama siapa yang ngelola sumber daya kita. Gue tahu ini hal yang besar banget buat dipikirin nih, tapi kita nggak bisa terus-terusan diam aja, sementara sumber daya kita terus diambil sama segelintir orang. Kita butuh kebijakan yang jelas, yang ngatur gimana cara distribusi hasil kekayaan alam ini, biar nggak cuma menguntungkan mereka yang udah kaya, tapi juga masyarakat luas. Negara-negara kaya minyak di Timur Tengah aja ngerti soal ini, makanya mereka bagi hasil kekayaan minyaknya buat masyarakat mereka. Kita juga harus bisa begitu. Ketiga, inovasi. Gue tahu ngomong soal teknologi dan inovasi di Indonesia tuh kayak mimpi jauh banget. Tapi sebenarnya banyak orang Indonesia yang pinter dan kreatif. Kita cuma butuh ekosistem yang mendukung, yang ngasih ruang buat mereka berkembang. Gue lihat sekarang sih udah mulai ada startup-startup yang keren.
Tapi kita butuh lebih dari itu. Kita butuh dukungan dari pemerintah, dari sistem pendidikan, dan dari masyarakat juga buat ngasih dorongan ke anak-anak muda buat terus berkarya. Lo tahu nggak, kalau kita bisa gabungin kekayaan alam kita dengan inovasi teknologi, gue yakin Indonesia bisa jadi negara yang lebih maju dari sekarang. Bayangin kalau sumber daya alam kita nggak cuma dijual mentah-mentah, tapi kita olah sendiri dengan teknologi canggih. Nilainya pasti jauh lebih besar, dan itu bisa bikin ekonomi kita tumbuh pesat. Terakhir, kita juga harus sadar kalau perubahan ini nggak bisa dilakukan sendirian. Butuh kolaborasi dari semua pihak. Masyarakat, pemerintah, sektor swasta, semuanya harus jalan bareng-bareng buat ngebangun masa depan yang lebih baik. Nggak bisa cuma satu pihak yang kerja keras, sementara yang lain diam aja. Jadi kalau gue bisa simpulin, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Mulai peduli, mulai berpikir kritis, dan mulai bertindak buat masa depan yang lebih baik. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?